Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. I am Diana Safitri. You can call me Diana. I am a student of Teknokrat Indonesia University. In this video, I will be discussing the evolution of management. So, watch until the end. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang evolusi manajemen. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang pengertian dan fungsi manajemen. Kali ini, saya akan membahas tentang evolusi manajemen dari akar kuno hingga praktek modern. Pertama ada dari awal mula manajemen, peradaban kuno hingga konsep awal. Di sini ada 3 peradaban yang menjadi konsep awal dari manajemen. Pertama ada dari kepemimpinan Tiongkok, yaitu dari tahun 1100 sebelum Masehi. Para pemimpin Tiongkok awalnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen fundamental. Apa itu fundamental? Yaitu adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk memerintah wilayah yang luas dan masyarakat yang kompleks. Konsep-konsep ini juga menjadi dasar bagi struktur administrasi. Yang kedua, ada dari filsuf Yunani pada tahun 400 sampai 350 sebelum Masehi. Adanya para ahli filsafat yaitu bangsa Yunani kuno mengakui manajemen sebagai seni tersendiri dan menganjurkan pendekatan ilmiah terhadap administrasi dan tata kelola. Para pemikir seperti Xenophon menekankan efisiensi dan peran-peran khusus dalam organisasi. Selanjutnya ada dari desentralisasi Kekaisaran Romawi, yaitu bangsa Romawi dengan terampil menerapkan strategi manajemen tersentralisasi untuk secara efektif mengelola kekaisaran mereka yang luas. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang terlokalisasi dengan tetap menjaga kendali dan kohesi secara keseluruhan. Lalu kita masuk ke revolusi industri, di mana lahirnya manajemen formal. Pertumbuhan industri yang pesat pada abad ke-18 dan ke-19 menuntut metode manajemen baru yang terstruktur. Pabrik dan produksi massal menghadirkan kompleksitas yang tidak dapat diatasi oleh pendekatan tradisional. Di saat itu pula, hadirlah seorang tokoh bernama Frederick Winslow Taylor, yang mana adalah pengembang konsep manajemen ilmiah, sering juga disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Prinsip-prinsip Taylor pada akhir tahun 1800-an berfokus pada pengembagian kerja dan spesialisasi tugas, pemekanan pada efisiensi dan standarisasi, serta studi waktu dan gerak untuk mengoptimalkan alur kerja. Hal ini memang menghasilkan peningkatan produktivitas besar-besaran, tetapi juga menghadapi kritik karena merendahkan martabat pekerja, di mana mereka merasa diperlakukan sebagai roda penggerak dalam mesin dan bukan sebagai individu. Lanjut, kita masuk ke manajemen administrasi, di mana prinsip universal Henry Fayol. Seperti yang kita lihat di gambar ini, di situ prinsip universal milik Henry Fayol ada apa aja? Di situ ada planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Di mana planning atau perencanaan sebagai peramalan dan penetapan tujuan. Sedangkan organizing atau pengorganisasian untuk menyusun sumber daya dan kegiatan. Lalu commanding atau membimbing dan mengarahkan personel. Selanjutnya ada koordinasi atau koordinasi, upaya harmonisasi, dan controlling, mengontrol, memantau dan memastikan kinerja. Ke-14 prinsip Fayol termasuk kesatuan komando dan hierarki yang jelas, tetapi menjadi fondasi pendidikan manajemen modern.
Karyanya menyediakan kerangka kerja yang konferensif untuk struktur, organisasi, dan proses administrasi. Lanjut, di sini ada gerakan hubungan manusia atau Hawthorne pada tahun 1932. Studi Hawthorne yang inovatif karya Elton Mayo di Western Electric mengungkapkan sebuah wawasan penting mengenai efek Hawthorne atau fenomena ini menunjukkan bahwa produktivitas pekerja seringkali meningkat bukan karena perubahan kondisi fisik, melainkan karena mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Hal ini menggeser fokus manajemen dari pendekatan dari yang murni berorientasi tugas menjadi pemahaman tentang sikap, motivasi, dan dinamika sosial manusia di tempat kerja. Hal ini juga memicu investasi signifikan dalam pelatihan supervisor yang menekankan pentingnya kesejahteraan karyawan dan faktor fisiologis dalam kinerja tim. Selanjutnya kita masuk ke hierarki kebutuhan dan motivasi. Karya Maslow tahun 1950-an. Piramida Abraham Maslow yang berpengaruh menguraikan 5 kebutuhan berlapis, yaitu fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Para manajer memulai memahami bahwa memenuhi beragam kebutuhan ini sangat penting untuk memotivasi karyawan. Model ini juga mengubah kepemimpinan dari gaya perintah dan kontrol yang kaku menjadi gaya yang mendorong lingkungan yang mendukung, mengenali kebutuhan holistik individu, dan mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional. Selanjutnya ada dari teori manajemen modern, sistem kuantitatif dan kontingensi. Di sini ada pendekatan sistem, yaitu memandang organisasi sebagai sistem yang kompleks dan saling terhubung, di mana semua bagiannya bekerja sama. Memahami hubungan ini adalah kunci manajemen yang efektif. Lalu ada pendekatan kuantitatif, menggunakan analisis data, statistik, dan model matematika untuk meningkatkan pengambilan keputusan, mengoptimalkan operasi, dan memecahkan masalah yang kompleks. Yang terakhir adalah pendekatan kontingensi, yaitu menegaskan bahwa tidak ada cara terbaik atau universal untuk mengelola. Sebaliknya, pendekatan yang paling efektif bergantung pada keadaan spesifik variabel situasional. Lanjut, kita ada dari tradisional ke agile, yaitu manajemen di era informasi. Revolusi digital menandai pergeseran besar dari gaya hierarkis dan manajemen mikro ke gaya pemberdayaan tim yang mengorganisir diri sendiri. Hal ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terdesentralisasi, krusial bagi perubahan pasar yang cepat. Di era ini, para manajer beralih dari direktur menjadi enabler dengan fokus memfasilitasi kolaborasi dan membimbing tim, menghilangkan hambatan. Metodologi seperti manajemen agile dan lean muncul sebagai respons langsung terhadap kebutuhan akan fleksibilitas dan kecepatan dalam landscape teknologi dan pasar yang makin dinamis. Selanjutnya kita masuk ke kuantilitas dan proses, mana manajemen kualitas total dan peningkatan berkelanjutan. Manajemen mutu terpadu atau TQM diperkenalkan oleh Deming dan Juran di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. TQM adalah sistem yang mengintegrasikan semua fungsi organisasi untuk berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan tujuan organisasi. Lalu ada Kaizen, perbaikan berkelanjutan, yaitu
yaitu filosofi Jepang yang berfokus pada perubahan positif kecil berkelanjutan. Filosofi ini menekankan upaya kolektif untuk meningkatkan proses, produktivitas, dan kualitas dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada tepat waktu atau GET, strategi produksi yang bertujuan untuk mengurangi biaya investasi dan pemborosan dengan menerima barang hanya saat dibutuhkan untuk diproduksi atau penjualan, sehingga meningkatkan efisiensi dan daya tanggap. Prinsip-prinsip ini merevolusi industri, manufaktur, dan jasa secara global, secara mendasar, mengubah cara organisasi mendekati kualitas dan efisiensi. Lanjut, kita ada dari masa depan manajemen, yaitu empati, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Jadi, ada dari kita pertama itu adalah kepemimpinan berbasis empati. Maksudnya, manajer masa depan akan memprioritaskan penciptaan pengalaman karyawan yang bermakna, menumbuhkan rasa aman, psikologis, dan memahami kebutuhan individu untuk tenaga kerja yang berkembang. Lalu ada integrasi teknologi, menggabungkan AI, analisis data tingkat lanjut, dan alat kolaborasi jarak jauh yang canggih secara mulus akan sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan perencanaan operasi. Yang terakhir ada kemampuan beradaptasi dinamis. Para pemimpin harus memupuk ketahanan dan fleksibilitas, menyeimbangkan efisiensi dengan pendekatan yang berpusat pada manusia untuk mitigasi peningkatan kompleksitas dan perubahan konstan. Era manajemen berikutnya menuntut manajemen atau pemimpin yang dapat menginspirasi, berinovasi, dan beradaptasi, membentuk organisasi yang produktif dan sangat manusiawi. So, that's my explanation regarding an evolution of management. Thank you for watching. See you in the next video. And I end at here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.